Tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian dari Allah. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. ku selalu sembah-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagimu. Sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara hari ini melihat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dan mengajak saudara untuk bersama-sama mengikuti ayat ini, membacanya dengan saya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini ayat yang luar biasa loh saudaraku. Dan ini ayat ditujukan untuk orang-orang buangan. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya sedang nyaman, hidupnya sedang sukses, sedang di atas, sedang di puncak kejayaan. Ayat ini diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam pembuangan atau orang-orang buangan. Ayat ini diberikan kepada kelompok orang yang paling kecil kemungkinannya untuk percaya. Kalau kita dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, kita sedang di puncak karir, kita sedang mengalami kesuksesan dalam bisnis, kita sedang berbahagia honeymoon, ayat ini untuk kita terima tuh enak banget ngomongnya, hari depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita sedang merasa seperti orang buangan, peluang kita untuk percaya ayat ini tuh kecil sekali. Nah ayat ini diberikan kepada satu kelompok orang-orang Israel yang kecil sekali kemungkinannya untuk percaya. Karena mereka sedang berada dalam pembuangan. Di dalam ayatnya yang ke-1 saudara, di situ dikatakan, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saya beberapa hari yang lalu tuh lagi sortir pakaian di rumah. Karena ada pakaian-pakaian yang saya kategorikan dalam 3 kategori, saudara. Pertama, pakaian-pakaian yang masih layak pakai dan saya masih mau pakai. Kedua, pakaian-pakaian yang masih layak pakai, saya udah nggak mau pakai. Ketiga, pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai dan saya juga emang udah nggak suka. Buangan itu masuk kategori yang ketiga. Buangan artinya tidak layak pakai, tidak berharga, tidak istimewa, tidak lagi bernilai, tidak lagi mau saya miliki.
saya buang. Kadang kehidupan kita tuh dalam hidup ini tuh begitu saudara. Entah dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam dunia kerja, dalam gereja, dalam keluarga besar mungkin. Kita bisa dikategorikan orang atau satu komunitas, satu kelompok dalam 3 kategori ini. Pertama, lo masih layak pakai, lo masih berharga, lo masih bernilai, dan gua masih mau pakai lo. Kedua, lo masih layak pakai, lo masih bisa kerja, tapi gua udah gak mau pakai lo lagi. Ketiga, lo udah gak ada gunanya. Nah, kepada orang yang tidak ada gunanya dan tidak bernilai dan tidak berharga inilah ayat ini diberikan. Orang buangan itu kasar memang bahasanya karena nggak enak kata dibuang itu. Tapi Alkitab kok nggak pilih kata yang lain. Alkitab memakai kata buangan untuk menggambarkan orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju Babel. Alkitab menggambarkan mereka sebagai orang-orang buangan. Kadang kita dalam hidup bisa merasa seperti orang buangan. Ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja, kita merasa seperti dibuang oleh perusahaan kita sendiri. Ketika kita sudah gagal menjadi kebanggaan dalam keluarga, kita merasa seperti dibuang sama orang tua kita sendiri. Ketika kita sudah tua, sudah tidak lagi punya kekuatan, anak-anak gak mau urus kita merasa seperti dibuang oleh anak-anak kita sendiri. Ketika kita sudah tidak cantik, eyelash kita sudah tidak ada, alis kita udah habis, kita merasa dibuang oleh pasangan kita sendiri. Ketika kita dipecat dari pekerjaan, sudah gak bisa lagi menafkahi keluarga, gaji kita lebih kecil dari gaji istri kita merasa dibuang oleh istri kita sendiri. Ketika kita jadi pekerja imigran, kita ada di kota lain, mungkin di negara Kamboja, ternyata hidup kita lontang-lantung di sana, kita bisa merasa seperti orang buangan. So, kita bisa berempati dengan bangsa ini, ketika di masa di mana mereka sedang merasa tidak berharga, merasa hampa, merasa nggak bernilai sebagai orang buangan, datanglah seorang nabi lewat sebuah surat berkata begini, sebab Tuhan tahu rancangan yang ada padanya mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kayaknya ayat itu agak susah bisa dipercaya saudara, karena mereka sedang merasa terbuang. Nah saudara, kalau saudara mau menggambarkan mereka itu kira-kira begini saudara. Sebelum mereka dijajah, ditaklukkan oleh Nebukadnezar dan Babel, mereka pernah punya rumah. Sekarang nggak punya rumah lagi. Ngekos. Kontrak. Dulu pernah punya harta. Lemari bajunya penuh sama pakaian. Sekarang yang ada cuma ini aja. Yuk dek, kemana? Sana. Dulu pernah punya pasangan, kemana-mana backpackeran bareng. Sekarang kemana-mana sendiri. Dan merasa terisolasi di dunia ini. Saya membayangkan waktu itu ketika mereka harus meninggalkan rumah mereka yang pernah mereka tinggali. Mereka harus pergi keluar meninggalkan rumah itu. Ada rasa sedih dalam hati mereka. Ada rasa bingung dengan masa depan. Anaknya nanya, "Pah, kenapa kita ninggalin rumah itu, Pak?" Udah disita sama bank. "Mah, kenapa kita tinggalin rumah itu, Mah? Komplek rumah itu, rumah kompleknya enak, Mah. Ada taman bermain. Kenapa kita sekarang pindah di rumah kecil ini? Toilet cuma satu, kamar cuma satu." Mau jawab susah ke anak. "Kenapa aku dipindahin sekolahku, Pak? Dulu aku di sekolah anak-anak ngomongnya bahasa Inggris semua. Sekarang aku kok pindah ke sini kok anak-anak ngomongnya bahasa Jakarta semua." Kita susah jelasin. Saya membayangkan waktu itu ada orang tua yang sementara perjalanan dalam pembuangan, anak-anaknya nanya, "Kenapa ini? Can somebody explain to us what is happening?" Tapi kita pernah ada dalam perjalanan di mana kita nggak bisa explain our journey to somebody.
Kita nggak bisa jelasin perjalanan kita ke orang, itu aja masalahnya. Karena kita sendiri nggak tahu ini perjalanan ini kemana arahnya, dan kenapa kita bisa ada di sini, dan apa yang mau kita harapkan dalam perjalanan ini. Ma, papa kemana mah? Kok udah nggak pulang-pulang? Kita mau jelasin bagaimana. Sometimes it's hard to explain your own journey, but it's okay. Kadang untuk menjelaskan perjalanan kita sama orang itu susah. Dan gak harus kita jelaskan perjalanan kita sama orang. Kenapa lo cerai? Kenapa lo bisa di PHK? Kenapa lo sekarang ngojek online? Kenapa lo gak bisnis lagi? Kadang kita mau jelasin ke orang susah dan gak perlu. Because kita tidak berhutang penjelasan sama orang. Kita tidak berhutang penjelasan sama siapapun. Kita hanya perlu menyadari bahwa ini mungkin jalan yang harus saya lewati sekarang. Seperti orang-orang Israel ini. They are packing their bags dan jalanin aja. Kita disuruh ke sana, ke Babel. Ya udah jalan ya, jalan. Istri, anak, jalan rame-rame. Kita harus pindah rumah, udah nggak bisa di sini lagi. Ini rumah harus dijual. Ya udah yuk, jalan packing, go. Kita nggak bisa lagi tinggal di Kalimantan, kita harus pindah. Pindah, go. Saya nggak tahu loh 2025 kita mau kemana saudaraku. Dan perjalanan hidup ini mau bawa kita kemana. Tetapi satu hal yang kita bisa sama-sama percaya adalah Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apakah kita masih punya pasangan atau tidak? Apakah kita masih punya uang di bank atau tidak? Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Nah saudaraku, itulah gambaran dari orang-orang buangan ini. Yang menerima janji Yeremia 29 ayat 11. Saya harap sejak ayat ini disampaikan, ketika saudara memikirkan Yeremia 29 ayat 11, saudara tahu betapa sulitnya mempercayai ayat ini dalam kondisi mereka. Nggak gampang mempercayai ayat ini untuk mereka jalan. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan kepada mereka sebuah ayat, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah strategi untuk hidup. Katakan sama-sama strategi. Nah dalam hidup ini, kita ini harus balance. Kalau terlalu ada kelamaan di sorga juga salah, kelamaan di bumi juga salah. Ya, terlalu ngawang-ngawang imannya juga salah. Sampai udah nggak napak setiap ke gereja, udah nggak napak kakinya. Saking saudara itu terlalu profetik dan rohani. Salah juga. Nah kalau kita beriman akan satu hari depan yang penuh harapan, kita harus punya strategi untuk bagaimana menjalani hidup ini sampai menantikan penggenapan dari janji Tuhan itu. Tuhan kasih mereka sebuah strategi. Pertama, dia bilang di ayatnya yang kelima begini saudara. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasil. Tuhan bilang begini, ketika kamu ada di sebuah tempat yang baru, perubahan terjadi dalam kehidupan kamu, kamu harus mulai belajar beradaptasi dengan perubahan itu, dengan musim yang baru itu, dan pertama, jangan lupa, sesusah apapun kamu hidup, sesulit apapun keadaan kamu sekarang, kamu harus memperhatikan keluarga kamu. Bangun rumah, bangun kebun, dan nikmati hasilnya. Sekalipun hasilnya sedikit, nikmati hasilnya. Tuhan kasih perintah yang pertama adalah, kamu punya keluarga yang mungkin harus kamu pelihara. Dan itu harus menjadi fokus kamu. Karena kalau kamu terus menyesali keputusan kamu terus menyesali kegagalan kamu berpikir kalau waktu itu gua gak ngelawan bos gua, mungkin gua gak dipecat. Kalau kamu waktu itu mikir mungkin gua kurang kerja bener-bener, kalau gua kerja bener-bener pasti gua gak di PHK. Kamu menyesali kalau waktu itu gua gak kena judi online, gak hancur bisnis gua. Kalau kamu terus menyesali kesalahan kamu di masa yang lalu, kamu akan mengabaikan keluarga yang harus kamu pelihara. Pelihara keluarga kamu. Pelihara mereka sekalipun kamu sedang dalam pembuangan.
Amin. Tuhan bilang sama mereka, dirikan rumah, buatlah kebun. Lo nikmati hasil kebun itu. Pakai itu untuk memelihara keluarga. Nah, dunia ini tuh terlalu mengagungkan yang namanya menang, saudara. Di mana-mana kalau saudara lihat di Instagram, kata-kata motivasi selalu berkata, kita harus menang. Menang dalam persaingan bisnis, menang dalam persaingan karir, menang dalam persaingan gereja, menang dalam hal persaingan ngerebut jemaat, pokoknya menang dalam banyak hal. Dunia ini selalu memuliakan orang yang menang, tapi kurang menghargai orang yang bertahan. Sometimes it's not about winning, it's about surviving in life. Kalau kita maunya menang, kita mungkin gak survive. Kalau dalam pernikahan suami maunya menang, pernikahannya gak survive. Karena maunya menang terus. Kalau istri maunya menang, pernikahan gak survive. Karena mungkin maunya menang terus. Kalau suami pengennya menang argumentasi, ya tidur di luar rumah. Memang menang argumentasi tapi tidur di luar, kalau di dalam. Kalau kita mau menang, itu ada musimnya. Ada waktunya. Ada agenda ilahi atas kita. Kalau kita mau menang di luar waktu Tuhan, kita mungkin gak survive. Justru yang ada kita berantakan. Collapse. So sometimes in life it's not about how you win, but how you survive with your family. Paulus pernah bilang begini, selama masih ada makanan dan minuman cukup. Bukan berarti dia punya mentalitas gagal, bukan. Tapi dia sedang mengkondisikan dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Nanti ketika musim kehidupan berubah, dia punya visi yang berbeda lagi. Kalau hari ini saudara mendapati bahwa saudara belum bisa ekspansi bisnis, jangan. 2025 bisa jadi kuburan buat Anda. Kalau saudara menyadari bahwa 2025 bukan waktu yang tepat buat saudara melangkah menuju pernikahan pun, jangan. Karena ada waktunya ketika Tuhan mau kita melangkah untuk menang. Dan ada waktunya Tuhan cuma mau kita bertahan. Sekarang bayangkan orang-orang buangan ini ketika lagi dalam perjalanan, terus beberapa kelompok ngobrol, masa kita jadi orang buangan ya? Iya, lu kan jago kungfu kan? Ya gua kungfu, lu? Kalau gua mix martial art, wah keren loh. Iya. Masa kita jago-jago pendekar-pendekar di kampung kita ini jadi jajahan begini bukan ceritanya. Lalu mereka mulai bermufakat, kita harus lawan Nebukadnezar. Kita nggak boleh kalah seperti ini. Saudara tahu nasib mereka bagaimana? Habis. Wong Nebukadnezar salah satu raja yang terkuat zaman itu. Kadang saudara harus rela dimaki-maki oleh bos. Hanya supaya anak dan istrimu tetap makan dan tetap hidup. Ada hal yang lebih penting untuk dipelihara, lebih daripada ego kita, yaitu keluarga kita. Amin. Ada hal yang lebih penting untuk kita pelihara, dan bukan ego. Keluarga. Kalau mau pelihara ego, keluarga kita nggak survive. Saya pulang dari Lampung pelayanan, ada satu sopir taksi begitu, ngobrol-ngobrol, singkat cerita lewat obrolan itu, akhirnya dia tahu bahwa saya pendeta. Lalu, oh Pak pendeta Pak, saya punya teman juga Pak, sama-sama sopir kayak saya pendeta juga. Oh iya Pak, iya namanya Markus Pak, dia bilang. Tahun 2001-2002 lah kurang lebih Pak. Waktu itu saya tanya, Pak pendeta kenapa Bapak kok jadi sopir taksi Pak? Ya di gereja saya nggak dapat penghidupan, lagi susah, krisis. Jadi daripada saya bingung di gereja mau ngapain, saya stres, ya udah lebih baik saya cari penghidupan dengan jadi sopir taksi. Lalu akhirnya 2024, karena dia ketemu saya 2024, dia sempat telepon lagi si Markus ini, bro di mana lo? Ada ini di sini. Lo udah nggak narik lagi? Enggak. Udah di gereja aja ya sekarang ya, udah gereja aja pelayanan. Emangnya ada yang salah pendeta jadi sopir driver online? Enggak. Karena ada yang lebih penting untuk dipelihara daripada ego. Keluarga. Atau setidaknya kalau kita belum berkeluarga dan kita nggak harus memelihara kehidupan orang tua,
hidup kita sendiri. 2025 harusnya menjadi tahun di mana kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa Tuhan mau kita pelihara keluarga. Amin. 2025 mungkin gak akan semakin mudah, tapi kalau orang-orang ini mau pelihara keluarganya, akan selalu ada jalan yang Tuhan beri buat mereka. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, untuk orang-orang yang mau memelihara keluarga, akan selalu ada pemeliharaan Tuhan. Amin. So, Tuhan bilang sama mereka, pelihara keluarga kamu, bikin bisnis, bangun usaha, sekalipun hasilnya belum seberapa, nikmati itu, nikmati dengan keluarga kamu. Ini musim kehidupan yang harus kamu lewati. Kedua, Tuhan bilang sama mereka, ayat yang ke-6, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua, Tuhan bilang begini, memang kamu sedang dalam pembuangan, tapi jangan berhenti untuk mengusahakan masa depan anak-anak. Nikahkan mereka. Nah, kalau budaya Yahudi itu, saudara, nikahan tuh memang heboh, rame dan bisa berhari-hari itu. Makanya kita pernah mendengar kisah di mana ada satu pernikahan yang kekurangan anggur. Karena bisa berhari-hari pernikahan itu rame sekali. Dana yang dikeluarkan buat pernikahan juga besar sekali. Nah, sejak mereka dalam pembuangan, mereka udah gak bisa nikah gede-gedean. Tapi tetap harus menikah. Kamu punya masa depan, nak. Nak, kamu punya masa depan, nak. Kalau mama maksain kamu harus nikah sama konglomerat, gak nikah-nikah kamu, nak. Kamu punya masa depan. Kalau mama nunggu sampai pasangan hidup kamu mapan, udah jadi CEO, mungkin 40 tahun baru nanti kamu nikah. Kamu punya masa depan. Kamu harus survive dalam hidup. Nah, kalau kamu mikirin dulu, harus sukses dulu, harus terkenal dulu, harus kaya dulu, baru kamu mau berpikiran untuk berkeluarga, mungkin udah terlambat. Tuhan lagi bilang sama mereka begini, dengan berkat yang ada padamu, nikmati dan jalani hidup. Bill Gates pernah bilang bahwa dia gak pernah mau menikahkan anaknya perempuan sama orang miskin. Tapi dia kasih tahu bahwa miskin di sini bukan miskin materi. Miskin yang dia maksud adalah seorang pria yang tidak punya tujuan hidup. Tidak punya semangat dalam hidup. Tidak tahu apa yang mau dia upayakan. Dia nggak mau menikahkan anaknya sama orang kayak begitu. Dan saya pikir memang benar ya. Selama orang yang kita mau nanti nikahkan sama anak kita ini adalah orang yang punya visi, punya tujuan hidup, punya gairah dalam hidup, optimis dengan kehidupan, terlebih daripada itu dia berharap kepada Tuhan, seharusnya itu jadi standar yang baik. Kadang karena kita punya kehidupan yang sangat susah, sulit, kita sudah mulai melupakan masa depan kita sendiri. Saya mau bilang sama saudara yang mungkin sekarang, saudara bekerja tapi untuk memelihara keluarga. Saudara punya uang habis untuk keluarga juga. Saudara bingung, buat saya aja gak ada, Pak. Tapi saya mau bilang sama saudara begini, kamu juga punya masa depan. Kalau kamu pelihara keluarga kamu, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya atas engkau. Kalau sekarang uang kamu habis cuma untuk keluarga, cuma untuk mama, it's okay. Tuhan akan bela kamu. Amin. So Tuhan bilang yang kedua, jangan korbankan masa depan anak-anak hanya karena kamu mengalami kesulitan dalam kehidupan. Jangan hancurkan hidup mereka. Jangan, justru bantu anak-anakmu untuk bisa menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saudaraku? Karena anak-anak ini mungkin akan menjadi kebanggaanmu di waktu yang akan datang. Kamunya sendiri mah begitu-begitu aja. Toko kamu mah ya segitu-gitu aja tokonya di pojokan sebelah sono tuh.
tapi anakmu akan jadi orang-orang yang berhasil. Amin. So, saya ingin berkata kepada para orang tua khususnya hari ini, mungkin perjuangan saudara lagi sulit, pergumulan saudara lagi sulit, tapi kalau kita punya mimpi untuk menjadikan anak-anak, Tuhan punya cara untuk tolong mereka. Amin. Bayar uang sekolah anak udah susah, tapi kalau saudara punya mimpi, saya nggak mau anak saya jadi biasa-biasa. Saya mau anak saya punya kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, berhasil dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan punya cara untuk senantiasa menyediakan kebutuhan kita. Amin. Kalau di sini ada anak-anak, jangan patah semangat. Mungkin papa kamu sekarang nggak bisa support kamu untuk kuliah ke luar negeri. Kamu pengen kuliah ke Singapura, mentok Singaparna, tapi it's okay. Ya. Kamu pengen kuliah ke Jerman, mentok-mentok Jenderal Sudirman, juga enggak apa-apa. Kamu pengen ke Perancis, malah ke perapatan Ciamis, juga enggak apa-apa. It's okay. Kamu harus tetap percaya Tuhan punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudaraku, di ayat selanjutnya Tuhan bicara kepada mereka dan berkata, setelah kamu memelihara keluarga, saya minta maaf sebentar saudara ya, tablet saya habis baterainya. Karena tablet saya habis baterai, saya nggak bisa buka Alkitab di tablet saya, jadi saya harus buka di handphone ya. Bapak keren banget punya tablet sama handphone. Iya keren banget dong saya. Kan tablet anak saya yang saya pinjam. Oke, Yeremia 29 ya. Ayatnya yang ke-6, 7. Ya. Ayatnya yang ke-7 berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Tuhan bilang begini, kamu dalam kondisi sulit sebagai orang buangan, harus punya pemikiran begini, saya nggak boleh jadi orang jahat. Saya harus tetap baik kepada bangsa yang sekarang sedang menawan saya. Gampang kira-kira atau susah saudara? Mereka lagi ditawan sama bangsa Babel. Mereka lagi dijajah sama bangsa ini. Dan Tuhan bilang begini, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Tuhan tuh lagi bilang begini kepada mereka. Kalau kamu tetap jadi orang baik, sekalipun dunia ini sedang jahat kepada kamu, kamu adalah orang yang akan mengalami pembelaan Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau kamu malah justru menjadi dendam, ingin berbuat jahat balik sama orang yang jahat sama kamu, Tuhan gak akan bela kamu, karena kamu sudah jadi hakim buat dirimu sendiri. Nah dalam hidup ini tuh kita bisa dijahatin orang, atau bahasa saya pernah lama tinggal di Perancis, dizolimi. Ya, kita bisa dizolimi oleh orang. Albert gak boleh ketawa Albert ya, gak boleh. Kita bisa dizolimi orang dan pengennya tuh balas. Cuman kalau kita balas, kita gak akan lihat pembelaan Tuhan, karena kita sudah jadi hakim. Jadi Tuhan bilang sama mereka, biarkan aku jadi hakimnya buat kamu. Biarkan aku nanti akan menghakimi bangsa ini yang sudah menjajah kamu. Karena saudara tahu gak nanti nasib dari Babel apa? Dijajah lagi sama Koresh. Habis mereka. Ketika bangsa Babel dijajah sama Koresh, akhirnya bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem dan untuk membangun bait Allah lagi. So Tuhan sudah punya waktu untuk membalas orang-orang yang jahat sama mereka ini. Tapi mereka gak boleh buat jahat. They have to release forgiveness. Saudaraku, kalau tahun 2025, saudara berjalan dengan pengampunan, saudara akan lihat Tuhan bela saudara dengan luar biasa. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, jangan ada dendam di antara kita. Amin. Saya tahu nggak gampang karena saya juga pernah kesal sama orang sampai bertahun-tahun. Tapi kalau kita mau berjalan dalam pengampunan, Tuhan akan bela kehidupan kita. Lalu Tuhan kasih pesan terakhir di ayatnya yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu
Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Nih, ini salah satu bahaya dari kekristenan itu begini loh. Kalau kita udah kepepet, kita lagi punya masalah, kita sedang dalam tekanan, kita pengen cepet-cepet diberkati, kita bisa jatuh dalam penyesatan. Pak mau diberkati nggak Pak? Mau. Benar Bapak mau Pak? Iya. Ini Pak pesan Tuhan buat Bapak. Cari ayam hitam dan ayam merah. Ya karena saya penggemar AC Milan jadi harus ayam hitam dan ayam merah. Nah kalau Bapak bisa bawa mereka ke sini, Bapak diberkati. Orang kalau udah kepepet mah dicari ayam hitam sama ayam merah. Yang nggak ada juga diada-adakan pakai pilok. Kenapa? Karena dia sudah desperate. Dan dia nggak mengakar dalam firman. Saya ketemu orang-orang tertentu yang mau disuruh melakukan hal-hal yang aneh hanya karena mereka sedang dalam masalah. Ada satu lagi persekutuan di mana kalau mereka mau diberkati, mereka harus makan bunga melati. Itu di Alkitab bagian mana itu suruh makan bunga melati supaya diberkati? Yang ada keselak. Saudara sadar gak sih bahwa seringkali kalau kita gak mengakar dalam kebenaran, dan kita sedang dalam kondisi terdesak, kita itu bisa benar-benar dibodoh-bodohin sama orang. Kita bisa dihipnotis bahkan sama orang. Karena pikiran kita blank. Jangan. 2025, jangan terperdaya oleh apapun juga. Kalau proses kehidupan yang harus engkau lewati, jangan pernah cari jalan keluar. Jalanin. Kenapa? Karena mungkin di perjalananmu ini engkau cuma bisa bertahan. Engkau nggak menang, cuma bertahan aja. Nggak ada yang bisa dibanggain, cuma bertahan doang. Tapi bertahan pun dihargai oleh Tuhan. Amin. Jangan terperdaya. Influencer, jangan. Nih jual nih, ini nih, jual ini nih, jangan. Ini vitamin bagus nih, jangan. Jangan karena lagi desperate, Anda sakit-sakitan, terus Anda konsumsi aneh-aneh, jangan. Kita kan punya Tuhan. Tuhan akan tuntun kita. Kalau kita mau bersabar dalam proses kehidupan. Amin. Jangan. Jangan nyeret suami pakai mobil, jangan. Jangan, saudara ya. Sabar. Kalau dalam pernikahan ada masalah, jangan mau menang, jangan, sabar aja dulu. Mungkin ini di masa-masa di mana dalam pernikahan Anda cuma perlu bertahan. Bertahan aja dulu. Because everything is gonna be alright. Amin. Coba yang punya pasangan bilang sama pasangannya everything is gonna be alright. Ini ayat terakhir. Di ayatnya yang ke-10 Tuhan berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun, katakan 70 tahun. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Istilahnya ke Yerusalem lagi. Mereka tuh punya timeline 70 tahun. Tuhan bilang sama mereka begini. 70 tahun ya? Iya. Jadi selama 70 tahun, kamu jalani hidupmu. Bangun keluargamu. Pelihara anak istrimu. Pelihara suami kamu. Ya. Ya, nggak usah keluar, nggak usah lari, jangan. 70 tahun kamu harus ada di Babel, ya? Iya, pintar kamu. Karena setelah 70 tahun, proses kehidupanmu kamu jalanin, aku akan memperhatikan kamu dan memulihkan apa yang pernah hilang. Pakai bahasa sederhananya begini, 10 tahunnya tinggal sama mertua ya? Iya, 10 tahun. Kabur nggak boleh kabur. Lari nggak boleh lari, nggak boleh. Ya 10 tahun ya,
Sama mertua ya? Iya. Nah setelah 10 tahun, aku akan menggenapi janjiku atas kau. 5 tahun ya dikontrakan ya? Iya 5 tahun. Ya 2 pintu, 2 toilet boleh nggak apa-apa. Tapi 1 di luar punya orang. Ya umum. Iya 5 tahun ya? Iya nggak apa-apa, susah dulu nggak apa-apa. 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun, aku buka jalan buat kau. Kita ini punya timeline prosesnya beda-beda, saudara. Karena timeline proses kita beda-beda, kita harus jalani dengan Tuhan secara unik. Because nobody has a story like you. Your story is so different. Cerita Anda sudah begitu berbeda sehingga gak mungkin disamakan dengan cerita orang. Apa timeline perjalanan proses hidup yang sedang saudara jalani sekarang? Apakah Tuhan lagi berbisik sama saudara hari ini? Ya. 10 tahun, udah nikah ya 10 tahun ya. Iya, puji Tuhan. Udah berapa lama bahagia? Belum, oh ya gak apa-apa. Nanti 10 tahun lagi ke depan jalanin lagi ya. Ada kok masa depan yang penuh harapan. Udah berapa lama kerja di perusahaan itu? Ada 6 tahun Tuhan. Berapa gajinya masih di bawah UMR? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Sabar aja dulu ya. Aku mau buka jalan sama kamu. Saya dengan adik saya kemarin baru pulang dari Bandung. Ada satu pasangan keluarga yang kami cukup kenal baik yang nggak bisa menguliahkan anaknya karena nggak punya dana buat menguliahkan anak mereka. So anak mereka akhirnya harus cari kerja. Cari-cari kerja, kasih-kasih lamaran. Sampailah di titik di mana dia melamar ke sebuah perusahaan yang cari sekretaris. Dan ada saingan-saingannya seperti inilah. Ya gitu ya semua ya. Nah saingan-saingannya. Dia diwawancara. Ketika sampai ke dia, kamu bisa MS Word? Nggak bisa Pak. Excel? Nggak bisa Pak. Bikin surat? Surat apa Pak? Ya surat untuk sekretaris bisa bikin surat ini, surat itu? Nggak bisa Pak. Kamu bisanya apa? Apa ya Pak? Tapi karena entah kenapa, itu mungkin udah Tuhan. Saya bilang itu udah Tuhan. Orang yang mau wawancara mereka langsung ownernya. Dan bukan owner biasa, ini benar-benar keren, ini pengusaha keren. Dia lihat anak ini polos, baru lulus SMA. Kamu mau kerja nih bener-bener? Iya Pak, saya mau kerja. Ya udah kerja sama saya aja kamu udah. Diajarin jadi sekretaris. Dari tadinya dia berpikiran cuma akan dapat gaji kecil, dia bisa bawa orang tuanya dari Papua bolak-balik Jakarta. Akhirnya dia menikah. Ketika dia menikah, si pengusaha bilang, saya punya rumah tuh, pakai aja, rumah 2 lantai. Saya kemarin baru datang ke rumahnya. Saya mau bilang sama saudara begini, nikmat mana yang Anda dustakan? Tuhan itu punya jalan untuk memberkati setiap orang. Yang saudara tidak tahu adalah saya dan adik saya kenal anak ini dari sejak zaman dia masih susah. Nah kalau kita sedang lewati proses, timeline kita kan beda-beda. Tapi percayalah ketika timeline-nya itu selesai, kita akan lihat masa depan yang penuh dengan harapan itu. Amin. Saudara, 2025 mungkin saudara nggak akan jadi pemenang, nggak apa-apa juga. Nggak ada yang salah dengan nggak jadi pemenang. Bisa bertahan juga hebat. Bisa berjuang buat keluarga, pelihara anak, istri, suami. Itu juga udah keren. Nggak menang dalam persaingan bisnis pun nggak apa-apa. Tapi selama bisnismu masih bisa survive di tengah-tengah persaingan seperti ini dengan PPN 12%, it's okay. Amin. Saya rindu kita sebagai keluarga besar GBI Gajah Mada City Church sama-sama survive di 2025. Saya nggak mau kasih saudara janji muluk-muluk, enggak. Tapi kalau memang akhirnya Anda menang di 2025, Anda diberkati dengan luar biasa, saya mau berkata puji Tuhan. Waktu Anda, Tuhan telah nyata atas Anda. Tapi kalaupun belum, percayalah
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Bolehkah beri kemuliaan dulu buat Tuhan? Karena Dia akan menyertai kita melewati musim yang baru ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena selalu ada buat kami. Memperhatikan kami, menolong kami, memberi kami harapan. Untuk berjuang bukan cuma bagi diri kami, tapi bagi keluarga kami. Bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, di tempat ini ada pengusaha-pengusaha dengan karyawan. Mereka sedang mengalami krisis, tapi mereka masih ingin pelihara karyawan mereka. Mereka masih ingin tolong karyawan mereka. Tuhan, pertama aku berdoa secara khusus buat orang-orang pengusaha-pengusaha ini di dalam nama Yesus. Karyawan mereka mungkin ada 1, mungkin ada 2, mungkin ada 20, mungkin ada 50 atau lebih dari itu. Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu atas mereka. Nyatakan kemurahan-Mu atas mereka di 2025 ini. Aku berdoa buat setiap karyawan, para pegawai yang mungkin sekarang sedang dilingkupi kecemasan dan ketakutan akan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan gaji atau apapun masalah dan pergumulan kecemasan mereka. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus hari ini biar damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Engkau akan memelihara, menjaga, bahkan akan ada orang-orang yang dipromosi oleh Tuhan di tahun yang baru nanti. Bapak, aku berdoa buat setiap orang tua yang berjuang untuk memelihara keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, kasih karunia-Mu cukup buat mereka. Dalam kelemahan mereka kuasa-Mu sempurna. Aku berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang memberi diri melayani. Sekalipun mereka juga punya pergumulan secara pribadi. Tuhan, tolong mereka. Bela mereka. Saat mereka melayani orang lain, Engkau akan melayani mereka. Saat mereka menolong orang lain dalam pelayanan, Tuhan juga akan tolong mereka. Aku berdoa buat setiap kami di tempat ini, bahwa kami Tuhan, sebelum ibadah ini berakhir, untuk mengalami Engkau secara pribadi. Saudara-saudaraku, mari taruh tangan kananmu di dada. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan katakan kepada Tuhan, aku punya pengharapan di dalam Engkau. Aku punya pengharapan di dalam Engkau. Aku punya pengharapan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes, tetap percaya. Mari katakan
Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah saat ini sampai kedatangan Yesus yang datang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal selamanya. Mari kita percaya, sama-sama katakan amin.